Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufiatul Ula dengan 10201057 dari kelas PMSC. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengerjaan soal 13.1 sampai 13.3 yang terdapat pada buku Walpole. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu 13.1. Pada 13.1 saya sudah merangkum, yaitu di sini soalnya terdapat 6 mesin berbeda yang digunakan dalam manufaktur. Masing-masing mesin diambil sebanyak 4 sampel acak. Di sini terdapat 6 mesin dan terdapat 4 sampel acak masing-masing. Di sini kita diperintahkan untuk menganalisis variansi dengan level signifikan 0,05 dan setelah itu kita akan menarik kesimpulannya. Di sini saya akan menggunakan bantuan yaitu dari Microsoft Excel 2010 dan Minitab 2019. Oke, yang pertama kita masuk ke Minitabnya terlebih dahulu. Ini soal yang pertama dengan data-data yang sudah ada. Jadi cara yang pertama untuk kita dapat menentukan besar analisisnya, kita dapat menggunakan pilihan state, kemudian ANOVA, kemudian one way. Nah, di sini sebelum kita mau mulai, kita harus pastikan dulu. Di sini kita memilih response data are in a separate column for each factor level. Kita klik, kemudian responnya. Ini kita blok dan lalu kita select. Setelah itu kita pilih optionnya dulu untuk memastikan bahwa confidence levelnya adalah 5% atau 0,05. Itu kita klik OK, dan kita klik OK lagi. Nah, di sini kita dapat mengetahui ya dari ini analisis of variannya. Di sini kita ketahui bahwa F hitungnya adalah 0,31, kemudian DF-nya 5, untuk DF faktornya 5 dan 18, ADJSS dari faktornya 5,338 dan ADJSS errornya 62,640. Dan MS faktornya 1,068 dan MS error sekitar 3,480. Setelah kita mendapatkan dari Minitabnya, sekarang kita akan menjajal bagaimana sih jika kita menggunakan Excel. Sini saya sudah buat tabelnya. Sekarang yang kita lakukan adalah untuk mencari analisisnya. Jadi kita klik data, kemudian di sini kita menggunakan data analysis dengan pilihan ANOVA single factor. Setelah itu di sini kita akan inputkan range-nya dari yang ini sampai di sini. Jadi dari A2 sampai F6. Kemudian kita pastikan bahwa alpanya adalah 0,05. Jangan lupa centang untuk label inverse law-nya. Jadi kita untuk kata seperti pertama, kedua, ketiga akan terinputkan lagi ya. Untuk output range-nya di sini kita ganti jadi di sini. Output range-nya ini maksudnya biar nanti hasil dari ANOVA single factor-nya terdapat di satu kolom yang sama dengan data yang telah diinputkan. Dan di sini kita udah dapat. Sekarang kita mau bandingkan dengan yang ada di Minitab ya. Apakah hasilnya sama? Untuk DF-nya sama 5,18, kemudian ADJSS-nya 5,33 dan 62,64 benar ya. Kemudian ada F value atau F hitungnya yaitu 0,36. Ini kalau dibulatkan sama ya 0,31. Nah, di sini ada F tabel. F tabelnya ini bagaimana cara mencarinya? Di sini kita akan menggunakan angka dari DF yaitu 5 dan 18 pada tabel ya, pada tabel F. Nah, di sini
Kita di sini, karena tadi DF-nya itu 5 dan 18 ya, jadi di sini kita, ketahui bahwa F1-nya 5, jadi di sini dan kita tarik garis di 18. Di sini, cari di sini ya. 2,77. Kita lihat apa hasilnya sama. Bener ya, 2,77. Oke, untuk persoalan 13.1 sudah selesai. Kita lanjut ke 13. Oh, belum ya. Tadi kita baru mencari analisis variansi dengan level signifikannya yaitu 0,05. Kita udah dapat ya. Setelah itu kita akan menyimpulkan nih gimana sih gitu. Di sini kita buka ke Minitab-nya lagi ya. Nah, di sini kita tahu H0-nya adalah semua datanya itu sama ya. Sedangkan alternatif atau H1-nya itu data tabel yang ada di sini itu salah satunya tidak sama gitu atau berbeda. Karena tadi di Excel-nya F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita bahwa perusahaan tersebut boleh menggunakan salah satu dari mesin yang ada. Jadi kita menolak H0 ya, menolak H0. Oh, salah. Karena F hitungnya ini lebih kecil daripada F tabel, maka kita gagal tolak H0 dan kita menerima H1. H0-nya, jadi kita menolak bahwa data yang ada pada ini merupakan sama. Jadi di sana terdapat perbedaan pada salah satu datanya ya. Jadi perusahaan boleh menggunakan salah satu dari mesin tersebut. Oke, untuk 13.1 sudah selesai. Kita lanjut ke 13.2. Di sini sama. Kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 5 tablet diuji terhadap 25 subjek yang berbeda. Subjek mengalami demam dengan suhu badan 38 derajat Celcius. Di sini kita diperintahkan untuk menganalisis variansi satu arah dengan taraf signifikan 0,05. Berarti kita mencari sama dengan yang tadi 13.1 ya teman-teman. Kita masuk ke ini Minitab yang terlebih dahulu. Jadi di sini sama dan 13.2, jadi kita klik stat, kemudian ANOVA dan one way. Setelah itu di sini kita ganti dengan yang ini. Lalu kita select. Optionnya sama ya, karena di sini confidence levelnya tetap 0,05. Klik OK, klik OK lagi. Nah ini dia, kita udah dapat analisis variansinya ya. DF-nya 4 dan 20, kemudian ada JSS-nya, kita dapat lihat sendiri, ada JMS-nya juga, F hitungnya sebesar 6,67. Untuk di Minitab-nya kita sudah dapat, sekarang kita masuk ke Excel 13.2 ya. Di sini kita klik data, sama seperti tadi ya, data analisis, kemudian ANOVA single factor, kemudian input range-nya kita blok dari sini. Oke, sudah, ini alfanya tetap karena tadi yang diminta 0,05 dan output range-nya saya mau ganti dulu biar nanti tabelnya nggak tabrakan. Kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapat nih. Ayo kita bandingkan dulu ya sama yang ada di Minitab. Nah, di sini kita ketahui bahwa DF-nya sama 4, 20, dan 24 untuk totalnya ya. Jadi dari faktornya 4 dan errornya 20, jadi ketika dijumlahkan 24. Kemudian SS dari faktornya yang between ini faktornya ya 78,9. Kemudian yang errornya 59,16. MS-nya di sini 19,725 dan di sini 2,968. Untuk F hitungnya yaitu 6,668, jika dibulatkan benar ya 6,67. Dan di sini kita akan mencari besar
F tabelnya. Cara cari F tabelnya sama yang kayak tadi ya. Jadi kita menggunakan DF yang 4 dan 20. Jadi di sini yang ini 4 ya, 4 dan 20. Ini ya. Jadi ini nilai F tabelnya yaitu 2,87. Coba kita cek dulu. Benar ya, 2,86 ini 866 jika dibulatkan adalah 2,87. Dan untuk soal 13.2 ini kita mengetahui bahwa H0-nya itu adalah semua data sama, tidak mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan untuk H1-nya, salah satu dari tabel mempengaruhi satu sama lain. Karena di sini kita dapatkan bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dari data ini itu bisa menolak H0, yang artinya tidak semua rata-rata dari data yang ada itu sama. Pasti ada salah satu dari tablet ini ya, tablet dari soal tadi yang tidak sama. Oke, untuk 13.2 kita sudah selesaikan, kemudian kita akan masuk ke 13.3. Untuk persoalan 13.3, di sini kita diberikan soal yaitu sedang dilakukan investigasi terhadap efek ketinggian rak pada bagian makanan anjing. Investigasi dilakukan selama 8 hari. Untuk investigasi terbagi atas 3 level, yaitu setinggi lutut, setinggi punggung, dan setinggi mata manusia. Di sini kita diperintahkan untuk menganalisis variansi satu arah dengan taraf signifikan 0,01. Berarti di sini kita alfanya berbeda ya. Jika pada soal 13.1 dan 13.2 kita diperintahkan untuk mencari analisis variansi dengan level signifikannya 0,05, sedangkan untuk 13.3 ini kita diperintahkan untuk mencari analisis variansi dengan taraf signifikannya 0,01. Oke, saya mau umpamakan dulu. H0-nya di sini sebaiknya kita masuk ke Minitab dulu. Oke, kita klik Stat, kemudian klik ANOVA dan One Way. Lalu di sini kita ganti aja yang ini. Kita blok semuanya. Kita klik Select dan optionnya juga kita ganti ya. Karena confidence levelnya kalau 95 itu 5%, maka di sini kita akan ganti 99. Kenapa? Karena kalau 99%, dari 100 itu sisa 1% ya. 1% itu kan 0,01. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, kalau udah, ini kita udah dapat. Saya mau umpamain dulu ya. H0-nya di sini berarti semua rata-rata dari 3 level ketinggian adalah sama. Sedangkan H1-nya tidak semua dari ketiga level ketinggian ini sama. Pasti ada salah satu dari data tersebut yang berbeda. Oke, untuk dari Minitabnya udah, sekarang kita langsung masuk ke bagian Excel-nya. Ini mohon maaf sebelumnya saya belum sempat rapikan. Tadi langsung habis input data langsung saya masukkan. Oke, sini kita udah dapat datanya. Jadi yang pertama kita akan masuk ke data, kemudian data analisis. Kemudian kita masuk ke ANOVA single vector. Di sini input range-nya kita ganti dengan yang ini. Setelah itu alfanya kita ganti ya dengan 0,01. Dan output range-nya mau saya ganti juga biar nggak numpuk nanti. Kita klik OK. Nah, ini kita dapat ya. Kalau udah kita langsung sandingin aja sama Minitab-nya. Di sini kita ketahui sama ya bahwa DF-nya 2 dan 21, kemudian ada JSS-nya sama 399 dan 288, MS-nya 199 dan 13,75, F hitungnya sama 14
yang pada Minitab 14,52, sedangkan pada Excel ini sama ya, 14,518 jika dibulatkan adalah 14,52. Oke, sekarang kita akan menemukan berapa F tabelnya. Di sini kita akan menggunakan DF-nya ya, 2 dan 21. Mari kita lihat. 2 dan 21. Ini ya, 3,47. Apakah benar ya? Kalau ini 0,05 ya F-nya, bentar. Cari yang 0,01 ini ya. Ini 2 dan 21 ya, jadi di sini 5,78. Oke, di sini kita udah dapat ya, apakah benar di hasilnya 5,78? Benar ya, 5,78. Oke, jadi di sini karena kita lihat ya bahwa F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel nih. Jadi di sini karena kita ketahui bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka kita akan menolak H0. Yang artinya kita menolak bahwa semua rata-rata dari ketiga level yang ada ini sama. Artinya kita menerima bahwa tidak semua dari ketiga level ketinggian rak makanan anjing ini sama. Pasti ada salah satu data yang berbeda. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk persoalan 13.1 sampai 13.3 pada buku WAFL. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman terhadap teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih jika ada kesalahan dalam pemilihan kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.